Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Yolanda Sabrina Salma. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman kelompok saya. Ada Yulia Siniati, ada Didi Injinan, Rahmatul Mufarida, dan Ayu. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait yang sudah dipilih di mata kuliah analisis sistem jaringan, yaitu DNS atau Domain Name System. Oke, langsung saja. Sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu belum apa itu DNS atau pernah dengar istilah DNS? Ya. Oke, kalau belum, langsung aja saya jelaskan dari definisinya. Domain Name System atau DNS adalah Distributed Data System yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Selain itu, DNS juga merupakan sebuah aplikasi service yang biasa digunakan di internet seperti web browser atau email yang menggunakan sebuah domain name IP address. Itu sekilas tentang gambaran definisi dari DNS. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis DNS server yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Silakan. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis DNS server. Yang pertama itu ada primary. Nah, primary itu sendiri adalah pemegang daftar lengkap dari sebuah domain yang dikelolanya. Server ini memegang otoritas penuh atas domainnya. Dan yang kedua, secondary atau slave. Server ini adalah backup dari primary server, sama seperti primary. Secondary juga memuat daftar lengkap sebuah domain. Hubungan antara primary dan secondary ini kurang lebih seperti mirror. Bila ada perubahan di primary server, secondary terus mengikutinya secara periodik. Oleh karena itu, secondary memerlukan izin dari primary untuk melakukan sinkronisasi ini. Sinkronisasi ini lazimnya disebut sebagai unit transfer. Dan yang ketiga ada cache, atau jenis ini tidak mempunyai data nama-nama host dan dari domain. Ia hanya mencari jawaban dari beberapa DNS server terdekat. Setelah jawaban didapatkan, datanya disimpan dalam cache untuk keperluan mendatang. DNS server cache merupakan yang paling mudah untuk dikonfigurasikan. Lanjut. Terima kasih Mbak Yuli atas penjelasan tentang jenis-jenis DNS. Selanjutnya yaitu ada contoh DNS yang akan dijelaskan oleh Rida. Silakan Rida. Rida. Langsung aja ya. Contoh DNS itu ada .by.com, .co.in, .club, .site, .in, dan .net. .info. .com itu digunakan untuk kepentingan komersial atau perusahaan. .net digunakan untuk kepentingan network, infrastruktur. .info digunakan untuk kepentingan informasional website. .mil digunakan untuk kepentingan website angkatan bersenjata Amerika terbatas hanya untuk militer. .biz digunakan untuk kepentingan bisnis. Next. Fungsi DNS. Yang pertama, menerjemahkan nama-nama host menjadi nomor IP ataupun sebaliknya. Yang kedua, memberikan suatu informasi tentang suatu host ke seluruh jaringan internet. Yang ketiga, konsisten IP address sebuah komputer boleh berubah tetapi host name tidak berubah.
Dan yang terakhir, meminta beberapa informasi di URL pada salah satu website dengan dasar IP address yang dimasukkan. Oke, terima kasih Rida. Selanjutnya yaitu cara kerja dari DNS yang dijelaskan oleh Ayu Kusuma. Silakan. Selanjutnya ada cara kerja dari DNS. Yang pertama itu klien ingin mengunjungi alamat www.hhhihi.com. Kemudian dari itu dia akan menuju ke ISP DNS server. Tapi di DNS ini alamat akan dilemparnya atau dilanjutkan ke DNS yang kedua untuk mencari alamat tersebut. Dan saat di DNS kedua ini, alamat ditemukan pada cache dengan peletakan alamat 182.253.111.5. Kemudian apabila sudah ditemukan, maka DNS yang kedua ini akan dikembalikan lagi ke DNS yang pertama itu. Dan DNS yang pertama ini akan menyimpan informasi tersebut di cache-nya, kemudian baru dikembalikan ke klien. Oke. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari DNS itu sendiri. Akan dibacakan oleh Dini. Silakan Dini. Baik, terima kasih. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari DNS itu yang pertama ada mempermudah, artinya DNS sangat mempermudah untuk membuka hostname. Lalu yang kedua, konsisten, yang artinya dengan memakai DNS, maka alamat hostname tidak akan berubah walaupun alamat IP yang dipakai dalam sebuah komputer berubah. Yang ketiga, sederhana, artinya mudah sekali untuk dikonfigurasi. Kekurangan DNS itu sebagai user tidak dapat menggunakan nama lebih dari satu untuk melakukan pencarian domain, baik di jaringan lokal maupun di jaringan global, internet. Oke. Berikut adalah penjelasan mengenai DNS dari kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Silakan bagi audiens yang ingin bertanya boleh raise hand. Masuk, izin bertanya, Mbak Yola. Silakan Mas Abi. Oke. Berapa banyak domain yang dapat ditambah dengan menggunakan akun gratis? Terima kasih, Mbak Yola. Ya, berapa banyak domain yang ditambahkan dengan akun gratis? Terima kasih pertanyaannya Mas Abi. Oke, ya. Ya, Mbak Yola. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada dari Mbak Dwidia, katanya, saya bertanya, dapatkah saya menggunakan hanya 2 server DNS dari semua yang tersedia? Baik, kami tampung dulu ya Mbak. Kemudian selanjutnya. Saya ingin bertanya. Iya, silakan Mbak Alda. Sebentar. Oke. Apakah DNS itu penting? Jika penting, apa alasannya? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kemudian satu pertanyaan lagi ya. Apakah ada yang bertanya lagi?
Oh, oke. Oska, silakan. Kenalkan, nama saya Oskar Rafida Muaz, NIM 18.16087. Saya ingin bertanya, manfaat dari penggunaan DNS itu apa ya? Saya akan menjawab pertanyaan pertama. Berapa banyak domain yang dapat ditambahkan dengan akun gratis? Jawabannya itu akun gratis itu hanya dapat menambahkan satu domain saja. Begitu Mas Abi jawabannya. Oh, oke Mbak Yola. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Kemudian yang kedua, dapatkah hanya menggunakan 2 server DNS dari semua yang tersedia? Mbak Rida, boleh jawab? Pertanyaannya boleh diulang? Sebentar. Pertanyaannya yaitu, dapatkah hanya menggunakan 2 server DNS dari semua yang tersedia? Iya, bisa digunakan 2 DNS. Anda hanya dapat menambahkan server yang Anda suka aja. Mbak Dwi, apakah sudah puas dengan jawabannya? Sudah, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Mbak Alda. Apakah DNS itu penting? Jika penting, alasannya apa? Mungkin ada yang mau jawab, teman-teman? Mbak Yuli? Oke, bisa saya bantu jawab. Tadi pertanyaannya bisa diulangin? Oke. Apakah DNS itu penting? Jika penting, apa alasannya? Sebentar. Nah, DNS itu penting. Ibaratkan DNS itu seperti buku telepon untuk internet. Jika Anda tahu nama seseorang, tetapi tidak tahu nomor telepon mereka, Anda dapat mencarinya di buku telepon. Nah, DNS menyediakan layanan ini sama ke internet. Ketika Anda mengunjungi http://www.yourdomain.com, itu akan komputer Anda menggunakan DNS untuk mengambil alamat IP website 8.8.8.8. Tanpa DNS, Anda hanya akan dapat mengunjungi website kami atau situs web apapun dengan mengunjungi alamat IP secara langsung. Nah, segitu kurang lebihnya. Jelas nggak tadi yang nanya? Siapa ya tadi? Mbak Alda, Mbak Alda. Oh, Mbak Alda. Gimana Mbak Alda? Halo Mbak Alda? Sepertinya keluar ya? Masih, tapi mungkin sinyalnya... Mungkin gangguan sinyal ya. Yaudah, bisa dilanjut? Lanjut saja ya. Pertanyaan yang terakhir dari Oska yaitu manfaat dari DNS itu sendiri ya tadi. Mungkin Mbak Dini bisa coba menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Oskar. Manfaat DNS. Manfaat DNS itu paling umum dari DNS tentu saja untuk mempermudah pengguna dalam mengakses situs yang kita buat. Secara umum, manusia lebih mudah mengingat kata daripada angka. Karena itu, para pengguna internet akan lebih mudah untuk mengingat alamat situs kita berupa nama domain daripada berupa alamat IP. Terima kasih, Dini. Bagaimana, Oska? Apakah cukup menjawab? Alhamdulillah, cukup jelas ya yang telah disampaikan tadi. Terima kasih ya. Sama. Baiklah, sesi tanya-jawab mungkin cukup segitu ya. Kemudian langsung saja untuk audiens yang sudah memperhatikan, terima kasih banyak. Dan apabila ada pertanyaan lagi mungkin bisa diobrolkan di WhatsApp ya.
Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.